Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini ustazah akan membagikan sebuah video muatan PPKN subtema 3 tema 6. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, videonya mengenai apa akibat dari tidak adanya sebuah tanggung jawab. Ustazah mengingatkan kembali apa itu pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Orang yang memiliki tanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab menjadi salah satu sikap yang harus dimiliki setiap individu di dunia. Sikap tersebut sangat berguna dalam menjalani kehidupan dan sebagai pembelajaran untuk mengembangkan diri. Sikap tanggung jawab itu banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu orang yang memiliki tanggung jawab akan dapat dipercaya, dihormati, dihargai, dan disenangi oleh orang lain. Tanggung jawab pada dasarnya dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Nah, pada kesempatan kali ini ustazah akan menjelaskan mengenai tanggung jawab kepada masyarakat. Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, melakukan perbuatan sesuai dengan norma yang berlaku, dan berani melaporkan kejadian yang merugikan masyarakat kepada yang berwenang. Contoh sikap tanggung jawab di dalam masyarakat, contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Yang kedua, membantu tetangga yang sedang kesulitan. Dan yang ketiga yaitu menjaga keamanan lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Oke, selanjutnya, apa sih akibat dari tidak adanya tanggung jawab di masyarakat? Yang pertama yaitu tidak dapat dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Yang kedua, menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga yaitu membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Baiklah, coba anak-anak ustazah perhatikan di halaman 158 ada sebuah teks mengenai permasalahan sosial di sekitar kita. Jadi setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Nah, jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, maka akan timbul permasalahan sosial. Yang pertama adalah sampah. Salah satu kebiasaan tidak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya nih, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah, atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit. Nah, yang kedua adalah kali dan sungai kotor. Kali dan sungai kadang itu menjadi tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Dan terkadang pabrik dan industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara itu, ada juga orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Jika diperhatikan, ini ada gambar sebuah sungai ya, yang kotor, terkena dampak dari perbuatan tidak tanggung jawab oknum masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Jadi akibatnya sungainya menjadi kotor. Lalu yang ketiga adalah bangunan liar.
Bangunan liar ini sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Jika diperhatikan pada gambar di layar, ini bangunan liar yang terdapat di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya bangunan liar ini berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Nah, akibatnya itu menimbulkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Lalu yang keempat adalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam keberangkatan kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Nah, anak ustazah bisa perhatikan ya pada gambarnya. Lalu, tanggung jawab itu juga harus dilaksanakan di sekolah. Siapa saja yang harus melaksanakan tanggung jawabnya? Tentu saja tidak hanya dilakukan oleh siswa, tetapi juga seluruh warga sekolah, baik dari kepala sekolah, guru, siswa, penjaga kebersihan, security, dan sebagiannya. Setiap warga sekolah itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Sebagai siswa, salah satu contoh sikap tanggung jawabnya yaitu seperti mengumpulkan tugasnya tepat waktu dan mengerjakan piket kelas sesuai jadwal agar kelasnya menjadi bersih. Nah, cukup sekian penjelasan dari ustazah ya mengenai apa itu tanggung jawab, pembagian tanggung jawab, siapa saja yang harus melakukan tanggung jawab di sekolah, dan dampak-dampak buruk jika kita tidak melakukan tanggung jawab sebagai masyarakat. Baiklah, ustazah akhiri kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.